Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfia Nurubai dengan NIM 4304002000164. Saya dari kelas 6B Psikologi Keluarga, Prodi Psikologi Islam, UIN Salatiga. Pembuatan video ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Keluarga yang diampu oleh Ibu Widayati Lestari, MPSI. Baik, untuk materi yang pertama mengenai pengertian kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Kecerdasan spiritual merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalannya itu. Untuk ciri utama dari kecerdasan sosial ini ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik akan ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan, mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhirnya membuat seseorang mengerti akan makna hidupnya. Oke, materi selanjutnya adalah aspek-aspek kecerdasan spiritual. Jadi di sini ada 3 aspek spiritual, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Hal ini meliputi tujuan dan visi dalam hidup. Artinya, spiritualitas mengajarkan anak bahwa hidup perlu memiliki tujuan. Kemudian, menyadari bahwa setiap tujuan hidup itu harus disertai dengan tanggung jawab. Yang kedua yaitu kerendahan hati. Aspek ini mengajarkan anak untuk tetap rendah hati, tidak sombong dan percaya bahwa semua yang ia miliki merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat mungkin apa yang dipunya itu akan bisa kembali diambil olehnya. Untuk yang ketiga adalah kebahagiaan. Jadi bersyukur itu adalah kunci dari kebahagiaan. Jika anak memiliki kecerdasan spiritual, ia juga akan paham mengenai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual. Jadi di sini ada 2 faktor utama nih yang mempengaruhi kecerdasan spiritual, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, untuk faktor yang genetik ini lebih ke potensi kecerdasan yang sudah ada atau sudah terberikan, karena ini kan terkait dengan syaraf-syaraf yang ada pada organ otak. Bagaimana kecepatan otak mengelola atau memproses masukan yang didapat itu tergantung pada kondisi dan kematangan organ vital. Jika organ di dalamnya baik, maka proses pengolahan apapun yang diterima oleh otak itu akan ditangkap dengan baik dan dijalankan tubuh sesuai dengan perintah otak. Hasilnya apa yang dikerjakan anak itu akan berhasil, akan baik. Oke, selanjutnya adalah faktor lingkungan. Potensi kecerdasan yang sudah berkaitan dalam diri setiap anak itu tidak akan berarti apa-apa jika lingkungan sama sekali tidak berperan dalam merangsang dan mengasah potensi tersebut. Di sini ada 4 faktor lingkungan yang bisa mengasah potensi anak. Yang pertama yaitu lingkungan rumah. Jadi di sini lingkungan rumah itu merupakan faktor pendukung yang paling penting bagi kecerdasan anak. Jadi dalam lingkungan keluarga itu anak bisa menghabiskan waktu dalam masa perkembangannya. Nah, pengaruh lingkungan rumah ini juga berkaitan dengan masalah stimulus, pola asuh dan juga pengajarannya.
Kedua adalah kecukupan nutrisi. Jadi tanpa nutrisi yang baik itu kemungkinan besar pertumbuhan dan fungsi otak akan terhambat sehingga potensi kecerdasan anak menjadi rendah. Begitu juga dengan kesehatan. Secara keseluruhan, tubuh yang lemah dan sering sakit-sakitan tentu saja akan mempengaruhi potensi kecerdasannya. Yang ketiga yaitu intervensi dini. Intervensi dini terhadap anak itu akan baik jika didasarkan dengan pertimbangan tingkat kematangannya. Jadi orang tua harus menyediakan berbagai fasilitas untuk anak agar efeknya selalu positif gitu. Yang keempat adalah pendidikan di sekolah. Pastinya kecerdasan dalam diri itu tidak akan muncul begitu saja. Di luar potensi yang diberikan, sebetulnya cerdas juga berarti ketekunan mempelajari sesuatu selain pendidikan yang diberikan orang tua di rumah. Peran di sekolah juga tidak kalah besar. Boleh dikatakan sekolah merupakan rumah kedua bagi yang memungkinkannya mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai kehidupan. Oke, materi selanjutnya yaitu peranan orang tua. Orang tua adalah pendidik dalam lingkungan keluarga. Dari merekalah anak-anak mulai mengenal pendidikannya. Seperti pandangan hidup, sikap hidup, dan juga keterampilan hidup. Itu banyak tertanam sejak anak berada di tengah orang tuanya. Nah, di sini orang tua harus merawat dengan penuh kasih sayang. Orang tua khususnya ibu itu berkewajiban merawat anak mulai dari menyusui, memelihara, menimang, memberikan pendidikan keagamaan, hiburan, dan lain sebagainya. Lalu mendidik dengan baik dan benar. Jadi mendidik anak dengan baik dan benar itu berarti menumbuh kembangkan totalitas potensi anak secara wajar. Lalu selanjutnya memberi nafkah yang halal dan baik. Itu juga termasuk dalam rangka tanggung jawab orang tua terhadap anaknya memberikan makanan yang halalan toiban. Jadi kewajiban orang tua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dan merupakan amanat itu adalah memberikan hak hidup secara layak kepada anak yang diharapkan. Jadi di sini peran orang tua yaitu pemberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya, memenuhi kebutuhan baik fisik maupun psikis, menjadi sumber kasih sayang dan penerimaan, model pola perilaku yang tepat bagi anak, pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku anak, pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal, dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri, dan juga stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, kemudian pembimbing dalam mengembangkan aspirasi, dan juga sumber persahabatan atau teman bermain bagi anak sampai cukup usia untuk mendapatkan teman di luar rumah. Oke, untuk kesimpulannya yaitu peranan orang tua dalam membina kecerdasan spiritual anak adalah mendidik, mengasuh, menjaga, membantu, dan juga mengembangkan kecerdasan spiritual anak untuk mengantarkan anak kepada sumber kecerdasan spiritual yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin itu dulu materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.